Pemirsa, Iran meluncurkan rudal Khibar ke wilayah Israel. Serangan ini merupakan balasan setelah Amerika menjatuhkan rudal di 3 fasilitas nuklir milik Iran. Peluncuran rudal Khibar Sehan ini pertama kali digunakan dan menjadi serangan militer ke-20 Iran ke wilayah Israel. Rudal Khibar Sehan ini sebelumnya telah dipublikasikan Iran sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan serangan jarak jauhnya. Rudal Khibar Sehan merupakan jenis rudal balistik taktis yang dikembangkan oleh Iran. Rudal ini dirancang untuk memiliki kemampuan penetrasi tinggi dan dapat menembus sistem pertahanan udara lawan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow membahas kemitraan strategis antara Iran dan Rusia. Abbas mengklaim Iran dan Rusia memiliki musuh yang sama dan saling mendukung satu sama lain. Serangan udara Amerika Serikat ke wilayah Iran membuat ketegangan di wilayah Timur Tengah semakin meningkat. Selain mengutuk keras serangan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi langsung mengadakan pertemuan mendesak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Pertemuan ini membahas kemitraan strategis antara Iran dan Rusia. Selain itu, pembahasan lainnya terkait perkembangan situasi terbaru di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat. خب ما و روسیه همیشه نگرانی‌های مشترک داشتیم، دغدغه‌های مشترک داشتیم، دشمنان مشترک داشتیم و همیشه هم با هم دیگه همفکری کردیم، همراهی کردیم، راهزنی‌های نزدیک داشتیم. برای مقابله با چالش‌های مشترکی وجود داره، تهدیدات مشترکی هست و این کاری هست که فردا هم انجام خواهد شد در این شرایط خطیر جدید که نظام بین‌الملل در حقیقت داره تهدید میشه. حتما مشورت‌های ما و روسیه میتونه اهمیت بسیار زیادی داشته باشه و ما مواضع خودمون رو تلاش خواهیم کرد که هماهنگ. Rusia yang merupakan negara sekutu Iran di panggung internasional dalam beberapa tahun terakhir telah memperkuat kerjasama militer dan teknologi, termasuk kesepakatan pasokan pesawat nirawak drone dari Iran untuk digunakan Rusia dalam konflik Ukraina. Sebagai imbalannya, Iran menerima dukungan teknis untuk program nuklir sipilnya. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerang Iran pada Minggu kemarin, warga Amerika menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Senin waktu setempat. Ribuan warga menentang kebijakan Trump ikut campur dalam konflik perang Iran-Israel. No New War in the Middle East. Spanduk yang berwarna kuning ini adalah suara ratusan, bahkan ribuan warga di Amerika Serikat saat menggelar aksi demo. Sejumlah negara bagian di Amerika Serikat menggelar demo agar pemerintahnya tidak ikut menyerang Iran. Tercatat beberapa kota di sejumlah negara bagian yang demo adalah New York, Los Angeles, dan California. Good morning, San Diego. Para demonstran mengaku mereka hadir dalam aksi ini untuk menentang kebijakan Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, dalam konflik Iran-Israel. Trump sendiri menyampaikan bahwa menyerang Iran untuk menghancurkan program nuklirnya. Warga meminta Trump tidak mengikuti kepentingan pribadi pengusaha atau politisi pendukung Israel yang ada di kabinetnya. Trump must go.
Pasca serangan Amerika Serikat ke Iran, Badan Tenaga Atom Internasional menyatakan tidak ada peningkatan radiasi di sekitar fasilitas nuklir Iran. Badan Tenaga Atom Internasional akan mengadakan pertemuan darurat menyusul serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir milik Iran. Badan Pengawas Nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan serangan bom Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran tidak menimbulkan peningkatan radiasi berbahaya. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional IAEA Rafael Mariano Grossi menyatakan hampir tidak ada bangunan material nuklir yang rusak. Hanya sedikit material nuklir yang terdampak dalam serangan tersebut. Badan Tenaga Atom Internasional akan mengadakan pertemuan darurat pada Senin 23 Juni menyusul serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Rafael Grossi menekankan pentingnya negara-negara yang terlibat segera memulai jalur diplomatik untuk mengakhiri pertempuran. The situation at all other sites in Iran remains as I described them to you 3 days ago. We continue to monitor the situation and encourage the Iranian regulator to maintain its indispensable contact with the IAEA's Incident and Emergency Center. Perang Iran-Israel semakin memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pasukan Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap 3 lokasi nuklir Iran Minggu kemarin. Sebelumnya, 13 Juni lalu Israel melancarkan serangan udara di beberapa lokasi di seluruh Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir yang mendorong Iran melancarkan serangan balasan. Otoritas Iran mengatakan 25 orang tewas dan ratusan lainnya terluka akibat serangan rudal Iran. Sementara itu di Iran, 430 orang telah tewas dan lebih dari 3.500 orang terluka dalam serangan Israel. Nadiem Makarim tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nadiem Makarim dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Kejaksaan Agung menilai keterangan Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek 2019-2024 sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Hingga malam ini, Nadiem Makarim masih berada di Gedung Kejaksaan Agung dan belum selesai diperiksa oleh penyidik. Lebih dari 10 jam ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa, namun belum juga keluar dari Gedung Kejaksaan Agung. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Dilami Aulia di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam, Dilami. Apakah Nadiem Makarim sudah selesai diperiksa malam ini? Selamat malam, Davi dan juga pemirsa. Sudah hampir 10 jam tepatnya mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi Nadiem Makarim diperiksa di Jampitsus Kejagung Republik Indonesia. Tadi Nadiem tiba pada pukul 9 pagi dan didampingi oleh 4 kuasa hukum dengan membawa jinjingan hitam tas hitam yang berisikan dokumen untuk kelengkapan penyidikan pada malam hari ini. Dan untuk hari ini Nadiem Makarim berstatus sebagai saksi dari kasus dugaan pengadaan dari laptop Chromebook periode 2020 sebesar 9,9 triliun rupiah. Tadi juga melalui pendapat dari Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar ini mengungkapkan bahwa hari ini memang Nadiem Makarim memenuhi panggilan diperiksa terkait dengan fungsi dan wewenangnya sebagai Mendikbudristek
pada waktu itu. Ini terkait dengan kasus pengadaan Chromebook dan sudah hampir ada 28 saksi yang diperiksa, dan juga yang paling utama ini ada 3 staf sus. Untuk 2 staf sus ada Fiona Handayani dan juga Ibrahim Arif memang telah diperiksa, namun ada 1 orang yakni Juris Tan yang sudah mangkir 3 kali dikarenakan berada di luar negeri. Dan juga dari ketiga orang ini atau ketiga staf sus ini sudah digeledah dan ditemukan bukti dan juga dokumen elektronik pendukung terkait dengan kasus dugaan korupsi atau pengadaan laptop Chromebook pada tahun 2020 ini. Namun untuk saat ini Kapus Penkum Kejagung Haris Siregar memang belum menetapkan tersangka dari kasus ini. Dan kalau Davi tadi melihat ya terkait dengan kasus ini, penyidik Kejagung ini menduga bahwa ada mufakat atau kong kali kong begitu ya dari sejumlah pihak untuk mendesak tim teknis untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengadaan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi 2020. Dalam hal ini adalah pengadaan laptop Chromebook 2020 berkisar 9,9 triliun. Untuk itu kita masih saksikan bersama Davi karena pemeriksaan dari Nadiem Makarim masih terus berlangsung. Davi. Baik, kita nantikan terus nanti Nadiem Makarim keluar jam berapa. Terima kasih Dilamia Aulia melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa 3 staf khusus Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim. Pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022 senilai 9,9 triliun rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Agung memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019 hingga 2022 senilai 9,9 triliun rupiah pada 20 Mei 2025 lalu. Atas dugaan kasus tersebut, 3 staf khusus Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juris Tan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Namun Juris Tan meminta pemeriksaan dilakukan secara daring lantaran kala itu Juris Tan sedang berada di luar negeri. Pemeriksaan kepada Fiona dan Ibrahim Arif, penyidik bertanya tentang tugas dan pekerjaannya selama menjadi staf khusus Nadiem Makarim. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam, mungkin di hari yang akan datang. Gitu. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas. Tidak ada direkrut karena kita berteman, mereka enggak gitu. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebutkan pemanggilan ketiga mantan staf khusus Nadiem Makarim tersebut untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam dugaan tindak korupsi tersebut. Staf khusus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf khusus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal. Ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Meski belum terbukti keterlibatannya, Kejaksaan Agung melarang Nadiem Makarim berpergian ke luar negeri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Hingga kini proses penyidikan terus berlanjut. Selain Nadiem Makarim, Jampitsus Kejaksaan Agung hari ini juga kembali melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Iwan diperiksa untuk keempat kalinya dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan ke PT Sritex.
Iwan tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada pukul 9:40 Senin pagi. Ia datang bersama 4 orang tim pengacaranya. Iwan mengenakan kemeja batik, jaket berwarna biru tua, serta celana panjang hitam. Ia tidak berkomentar apapun kepada awak media, hanya melambaikan tangan ke kamera sambil berjalan masuk menuju Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Iwan dimintai keterangan tentang kasus korupsi pemberian kredit pada PT Sritex saat ia masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Pemirsa, sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan gula dengan terdakwa Tom Lembong kembali digelar. Tom Lembong menyoroti perlunya menghadirkan Joko Widodo dalam persidangan. Kemudian ahli sebelumnya yang dipanggil? Sidang Tom Lembong kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Dalam sidang, Tom menyebut keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum sangat menarik, terutama saat ahli mengusulkan agar Jokowi dihadirkan untuk memberikan keterangan langsung. Ia juga menyampaikan bahwa keterangan para saksi di persidangan telah jelas menyebut adanya arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menangani kelangkaan pangan saat itu. Menurutnya, itu dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi kebijakan yang diambil pada saat itu. Ya, mungkin yang paling menarik buat saya sih keterangan beliau tadi bahwa ya kalau memang BUMN, Koperasi Angkatan Darat, Koperasi TNI Polri, dan saya pun semuanya menjalankan perintah Presiden, ya sebaiknya Presiden dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan bahwa memang beliau memberikan perintah tersebut ya, karena sejauh ini keterangan saksi adalah itu perintah Presiden yang kemudian diteruskan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan juga oleh Kapolri kepada jajarannya, dan itu yang kemudian membuat Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopkar dan Induk Koperasi TNI Polri menyurati saya mengusulkan agar mereka juga dilibatkan melalui penugasan. Pemirsa, setelah mendapatkan serangan rudal dari Iran, sejumlah korban luka tercatat oleh pihak kepolisian Israel. Sejumlah bangunan di Tel Aviv hancur dan polisi masih berusaha mengevakuasi korban. Sejumlah rudal dari Iran mengakibatkan kerusakan di sejumlah titik di Tel Aviv, Israel. Laporan ini diterima polisi pada pukul 7.45 waktu setempat. Bangunan permukiman warga terpantau hancur dan polisi pun masih memeriksa satu persatu unit rumah. There are approximately 20. They've all been in like condition. And that's because they're listening to the instructions of the Home Front Command. Time and time again, we open up the bomb shelter doors or we open up the underground protected area doors and we're taking out people who are alive versus people who unfortunately at other areas in the past haven't listened. We've been seeing miracles time and time again when you're looking at the sheer damage to the infrastructure of these people's homes. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilancarkan Teheran setelah sebelumnya Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Kini polisi dan tim penyelamat masih mencari dan mengevakuasi warga yang terkena reruntuhan. Fasilitas pengembangan energi nuklir di Isfahan dan kota lain di Iran hancur akibat serangan Amerika Serikat. Amerika menggunakan 6 pesawat bom siluman dan menjatuhkan sekitar 12 bom penghancur. Namun Iran melancarkan serangan balik ke Tel Aviv dan Haifa, Israel. Citra satelit menampilkan kerusakan parah di fasilitas nuklir di Isfahan, Iran pasca dibombardir oleh Amerika Serikat. Serangan udara besar-besaran dilancarkan Amerika pada Sabtu waktu setempat dan menyasar fasilitas nuklir Iran di 3 kota. Amerika menggunakan 6 pesawat bom siluman dan menjatuhkan sekitar 12 bom penghancur. Presiden Donald Trump mengkonfirmasi serangan Amerika Serikat ke 3 kota di Iran, yaitu Fordow, Natanz, dan Isfahan yang diklaim menyasar fasilitas pengembangan nuklir milik Iran. Sementara itu, Iran melancarkan serangan balasan ke Israel pasca Amerika Serikat ikut campur.
Serangan rudal Iran menghantam kota Tel Aviv dan Haifa. Serangan ini merusak infrastruktur penting di Israel. Serangan ke-20 Iran ke wilayah pendudukan Israel ini juga menggunakan rudal balistik Khaybar Shehan generasi ketiga. Memanasnya konflik Iran dan Israel membuat pemerintah Indonesia mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di kedua negara. Evakuasi WNI gelombang pertama melalui Azerbaijan berjalan lancar. Konflik antara Iran dan Israel kian memanas. Pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI yang tinggal di Iran dan Israel secara berkala. Data terakhir, 97 WNI telah dievakuasi sejak Sabtu lalu melewati perbatasan Iran dan Azerbaijan dengan selamat. Mereka kemudian diterbangkan dari kota Baku, Azerbaijan ke tanah air. Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran mulai dilakukan hari ini. Evakuasi ini merupakan tahap pertama dengan jumlah WNI sebanyak 29 orang. Sebanyak 29 WNI yang dievakuasi dari Iran akan tiba di Jakarta pada Selasa sore besok. Lalu kami menempuh perjalanan sekitar 16 jam via darat menggunakan bis, sekitar ada 4 rombongan dari WNI. Tentunya 16 jam di jalan bukan sesuatu yang mudah ya dengan kondisi seperti itu. Jadi selama di perjalanan teman-teman Bapak Ibu dari KBRI juga menyediakan beberapa akomodasi untuk kami, logistik untuk kami, sehingga kami tidak panik, khawatir, ataupun merasa kelaparan di jalan. Pemerintah Iran mencatat ada 578 WNI berada di Iran dan Israel. Dengan rincian 386 WNI di Iran dan 192 WNI di Israel. Mayoritas WNI adalah pelajar dan mahasiswa. TNI mengerahkan 34 personelnya yang tergabung dalam crisis response untuk melakukan proses evakuasi. Pemirsa, Iran mengancam akan memblokir Selat Hormuz akibat campur tangan Amerika Serikat yang ikut menyerang Iran. Penutupan jalur distribusi minyak dunia ini diduga akan berdampak pada harga minyak dunia. Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campurnya Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Konsekuensi penutupan Selat Hormuz tidak hanya dirasakan oleh negara teluk pengekspor minyak, namun juga akan dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat kini ketar-ketir, bahkan mereka malah meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Tim Liputan iNews melaporkan. Evakuasi warga negara Indonesia gelombang pertama melalui Azerbaijan berjalan lancar. Evakuasi dilakukan melalui jalur darat selama 16 jam sebelum nantinya diterbangkan ke Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait evakuasi, kami telah terhubung dengan mahasiswi di Baku, Azerbaijan, Nur Hafizatul Alfidiah. Selamat malam, apa kabar Mbak Alfi? Halo, selamat malam. Kabar baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah baik ya. Mbak Alfi, boleh diceritakan bagaimana proses evakuasi yang Anda lalui? Betulkah Anda melalui perjalanan darat belasan jam, Mbak? Iya, betul. Jadi kita berangkat itu hari Jumat jam 7:30 dari KBRI ke perbatasan Azerbaijan melewati Provinsi Gilan. Gitu, Kak. Jadi kita berangkat ada sekitar 4 bis. Di masing-masing bisnya ada teman-teman dari kesehatan terutama gitu. Jadi memang kita tiba di Azerbaijan, di perbatasan Azerbaijan itu tepatnya jam 7:30 menjelang maghrib gitu. Baik, selama perjalanan bagaimana situasinya, Mbak? Apakah juga didampingi oleh pihak dari Indonesia? Iya, kalau pendampingan kita pergi evakuasi itu didampingi Bapak Ibu KBRI, terutama ada PWNI juga dari Kemenlu, dan disambut dengan rekan-rekan Bapak Ibu staf KBRI Baku gitu. Baik, berapa orang total yang ikut evakuasi gelombang pertama bersama Anda? Ada 97 WNI, Kak. 97 yang bersama Anda? Oke, ketika di Iran, Mbak Alfi, Anda ada di kota mana? Dan ketika serangan itu berlangsung dari Israel ke Iran, bagaimana dampak yang Anda rasakan di sana? Saya kebetulan ada di Tehran, ibu kota Iran sendiri, Iran bagian tengah. Jadi memang serangan pertama itu hari Jumat pagi ya, hari Jumat sekitar subuh itu memang malamnya itu kita kan lagi menyaksikan perayaan Hari Raya Idul Qadir gitu. Hari Raya Idul Qadir itu seperti hari rayanya masyarakat Iran. Nah, itu memang euforianya sangat kelihatan banget gitu. Jadi orang-orang keluar ke taman untuk melihat petasan-petasan gitu. Nah, ternyata ada kita baru ngeh itu paginya. Jadi teman-teman sudah mulai gencar kalau ada kemarin itu selain petasan dari perayaan Idul Qadir juga ada serangan Israel yang pertama gitu, Kak. Jadi di hari kedua itu kami masih mentolerir, mungkin sebentar lagi selesai gitu seperti serangan-serangan sebelumnya, nggak berkepanjangan seperti ini hampir 1 minggu gitu. Terus setelah hari keempat, hari ketiga, hari keempatan itu sudah mulai ada imbauan dari KBRI untuk melakukan evakuasi. Oke, kapan rencananya Anda akan berangkat ke Indonesia, Mbak? Kalau untuk saya belum tahu, Kak, karena dari pihak PWNI juga dan KBRI itu memprioritaskan untuk yang berkeluarga dulu. Jadi memang hari ini ada 29 WNI yang sudah diberangkatkan, terbagi jadi 3 gelombang gitu. Dan rata-rata memang didominasi oleh yang sudah berkeluarga. Artinya prioritas yang diberikan itu kepada yang sudah berkeluarga, Mbak? Iya, benar. Jadi satu penerbangan dengan orang tua dan juga anaknya, begitu, Kak. Baik, terakhir Mbak Alfi, barangkali masih ada teman-teman warga negara Indonesia yang memang saat ini masih berada di Iran, kemudian teman-teman Mbak Alfi sendiri yang masih berada di sana, bagaimana kondisi terakhir? Jadi memang di sana waktu kita berangkat itu kan internetnya sudah mulai lemah banget, jadi nggak bisa buat akses aplikasi di luar seperti Zoom atau WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Tapi mendukung untuk aplikasi lokal Iran. Untuk saat ini kami masih berhubung baik dengan teman-teman yang masih di Iran melalui aplikasi lokal Iran. Saat ini memang kondisinya karena teman-teman dipindahkan di kota Qum, jadi suasananya tidak seberapa mencekam seperti di Tehran sih, Kak, gitu. Jadi masih terhitung aman. Tapi memang ada wacana untuk melakukan evakuasi selanjutnya, evakuasi gelombang kedua jika kondisinya sudah mulai tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, begitu, Kak. Baik. Terima kasih Mbak Alfi, kita doakan terus Mbak Alfi dan teman-teman di sana sehat selalu dan lancar kepulangannya menuju ke tanah air. Terima kasih Mbak Alfi sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu, Mbak. Terima kasih. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menunjuk 3 ulama senior sebagai kandidat untuk menggantikannya jika nanti Khamenei terbunuh dalam perang melawan Israel.
Tiga pejabat Iran mengatakan Khamenei ingin memastikan transisi yang cepat dan tertib jika dirinya tewas dalam perang. Sesuai aturan di Iran, jika pimpinan tertinggi meninggal dunia, konstitusi Iran mengharuskan majelis ahli yang merupakan sebuah badan ulama yang beranggotakan 88 orang untuk memilih pengganti. Proses ini hanya digunakan satu kali sejak Revolusi Islam 1979, yakni ketika Khamenei sendiri yang terpilih jadi pimpinan tertinggi pada tahun 1989. Di sisi lain, Iran juga mengakui rantai komando rezim sempat terpukul dalam serangan Israel, namun demikian seluruhnya masih berfungsi dengan baik. Kembali di iNewsroom, pemirsa, ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengungkap kesehatan Jokowi saat ini. Menurutnya, Jokowi saat ini mengalami peradangan akibat alergi kulit yang dideritanya. Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Kompol Sarif Fitriansyah mengungkap kondisi kesehatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat ini. Kompol Sarif mengatakan alergi kulit yang dialami Jokowi menimbulkan peradangan. Namun demikian, meski ada perubahan di fisik, Sarif menyebut Jokowi dalam keadaan sehat. Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah. Tapi secara fisik memang secara fisik oke, beliau nggak ada masalah. Beliau sangat-sangat sehat walafiat. Alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik, sangat membaik. Peradangannya di kulit, terutama di wajah ya nanti? Iya. Sementara itu, penasihat khusus Presiden bidang Haji Muhajir Effendi yang bersilaturahmi ke rumah Joko Widodo mendoakan agar Jokowi sehat selalu. Mendoakan kesehatan beliau, paling panjang umur dan selalu dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa, agar beliau juga tetap bisa menjadi sesepuh, menjadi panutan dari rakyat Indonesia lah. Beliau kan pernah 2 periode menjadi. Selain dari Muhajir, doa untuk kesehatan Presiden ke-7 ini datang dari masyarakat. Di ulang tahun yang ke-64, masyarakat mendoakan Jokowi agar diberikan kesehatan selalu dan panjang umur. Mudah-mudahan Engkau berikan panjang umur, walafiat, berkah barokah, manfaat dunia akhirat ya Allah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek sebagai ucapan selamat ulang tahun ke Joko Widodo. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakannya, terutama Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek segar untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang berulang tahun ke-64. Bunga anggrek berwarna ungu dari Prabowo diletakkan di pot hijau dengan dihiasi pita. Terdapat pula tulisan yang ditujukan khusus untuk Jokowi. Total per hari ini ada sekitar 101 bunga maupun karangan bunga yang datang ke kediaman Pak Joko Widodo dalam rangka ucapan selamat hari ulang tahun. Dan kebetulan hari ini juga kita mendapatkan karangan bunga dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Selain dari Prabowo, Jokowi juga menerima karangan bunga dari sejumlah tokoh dan pejabat hingga warga. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendoakannya di hari istimewanya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi membuka retreat gelombang kedua di kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat. Sebanyak 86 kepala daerah seluruh Indonesia mengikuti retreat hingga 5 hari ke depan. Kementerian Dalam Negeri kembali menggelar retret untuk kepala daerah seluruh Indonesia. Sejak kemarin sebanyak 86 kepala daerah telah berkumpul di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang.
Hari ini acara resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Gubernur Lemhanas Aceh Hasan. Setelah resmi dibuka, seluruh peserta retret akan menerima materi pertama dari Lemhanas berupa wawasan kebangsaan dan geopolitik. Berbeda dengan retret gelombang pertama yang diselenggarakan di Akmil Magelang, kali ini Kementerian Dalam Negeri memilih kampus IPDN Jatinangor Sumedang. Menurut Tito Karnavian, pemilihan kampus IPDN sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, lokasi IPDN tidak terlalu jauh dari Jakarta yang memudahkan para pemateri. Gelombang kedua ini memang dilaksanakan di IPDN Jatinangor karena sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Silakan Pak Menteri Dalam Negeri untuk memilih dan memutuskan. Beliau memberikan kewenangan pada kami apakah mau di Magelang ataukah di Jatinangor. Berbeda dengan retret kepala daerah gelombang pertama di Akmil Magelang yang menelan biaya hingga 13 miliar rupiah, pemerintah mengaku biaya retret gelombang kedua kali ini jauh lebih rendah, sekitar 500 juta rupiah. Selama 5 hari mengikuti retret, kepala daerah akan dibekali materi tentang kepemimpinan hingga wawasan kebangsaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral penjualan Pulau Panjang yang berada di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan Pulau Panjang ilegal. Penjualan Pulau Panjang tersebut beredar di situs bernama privateislandonline.com. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebut bahwa penjualan Pulau Panjang adalah ilegal. Bupati Sumbawa mengaku kaget dengan adanya penjualan Pulau Panjang yang belakangan menjadi viral. Bupati mengaku hingga saat ini tidak pernah berurusan dengan perorangan atau pihak swasta terkait usaha pariwisata di Pulau Panjang. Terus terang kaget, kalau saya dengar aja kaget. Karena saya tidak pernah merasa ada satu pulau di Kabupaten Sumbawa yang mau dijual belikan. Saya tahu saja bahwa pulau itu adalah milik negara, milik daerah. Dan kalau ada yang mau jual belikan secara personal itu hal yang tidak mungkin bagi saya. Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengatakan tidak ada satupun pulau di Republik Indonesia yang bisa dijual termasuk di situs online. Hingga kini dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat belum ada hak atas tanah. Berdasarkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016, Pasal 9 mengatakan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau oleh badan hukum. Pulau Panjang sudah kita cek dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, sampai saat ini belum ada hak atas tanah di atasnya. Meski menampik penjualan Pulau Panjang, namun pemerintah Kabupaten Sumbawa siap memfasilitasi jika ada pihak yang ingin berinvestasi di pulau-pulau tersebut. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Polisi tangkap penganiaya ibu kandung di Bekasi yang viral di media sosial. Usai jeda, iNewsroom segera kembali. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar sejumlah toko yang berada di basement Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Kepulan asap tebal membuat petugas kesulitan memadamkan api sehingga menggunakan alat bantu oksigen. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 4 unit mobil damkar ke lokasi. Kebakaran pasar ini diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Diduga akibat korsleting listrik, 4 bangunan semi permanen di Pesanggerahan Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran juga terjadi pada mobil milik warga di Magelang, Jawa Tengah. Asap tebal terlihat akibat kobaran api yang membakar sejumlah bangunan semi permanen di area penyewaan truk di Jalan KKN Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ledakan sempat terjadi akibat api yang cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Akibatnya 4 bangunan semi permanen ludes dilalap api. 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi, sementara kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Kurang lebih 4 bangunan, karena ada warung juga, tapi enggak seluruhnya terbakar, yaitu warungnya gitu ya. Warung juga semi permanen. Dugaan sementara api berasal dari mana? Dugaan sementara penyebabnya dari listrik. Kebakaran juga terjadi di sebuah garasi rumah milik warga di Magelang, Jawa Tengah. 1 unit mobil dan 2 motor ludes dilalap api akibat korsleting listrik dari bagian mesin mobil. 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta dan Magelang, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir rob merendam permukiman warga di kawasan Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya terpaksa menerjang genangan banjir untuk bisa melakukan aktivitas di malam hari. Banjir rob kembali merendam permukiman warga di pesisir Jakarta Utara, tepatnya di RW 22 kawasan Muara Angke Penjaringan. Dari gambar udara, banjir akibat air pasang laut ini merendam hampir seluruh permukiman warga. Menurut warga, air mulai merendam sekitar pukul 5 sore dan semakin dalam saat menjelang malam. Di sejumlah titik ketinggian air mencapai 55 cm dan air masuk ke rumah warga. Kondisi ini membuat warga pasrah dan terpaksa melanjutkan aktivitasnya di tengah genangan, sambil berharap dinas terkait segera menanggulangi banjirop. Gimana sih Pak? Ya supaya diperbagusin lah. Bapak dari mana mau ke mana Pak? Saya dari Gedung Kompa mau ke Gedung Kompa, dari Gang Empang mau ke Gedung Kompa Pak. Sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini angin kencang serta potensi banjir rob di pesisir Indonesia yang berlangsung pada 22 Juni hingga 2 Juli 2025. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Ile Lewotolo yang berada di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pagi tadi kembali erupsi. Erupsi disertai gemuruh dan hujan abu dengan tinggi kolom abu 900 meter. Dari pengamatan pos PVMBG, erupsi terjadi pada pukul 7:20 waktu Indonesia Tengah. Gunung Ile Lewotolo berstatus waspada atau level 2. Warga maupun pendaki diminta tidak beraktivitas di radius 2,5 km dari puncak gunung. Warga desa Jontona dan desa Todanara yang berada di kaki gunung juga diminta mewaspadai potensi ancaman awan panas guguran. Warga juga diimbau menggunakan masker untuk menghindari gangguan pernapasan dari paparan abu vulkanik. Kita ke informasi lain. Pemirsa, polisi mengamankan pelaku penganiaya ibu kandungnya sendiri di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diamankan pasca video penganiayaan viral di media sosial. Rekaman CCTV milik warga ini memperlihatkan penganiayaan brutal seorang anak terhadap ibu kandungnya di perumahan Bekasi Jaya Indah Irigasi, Kota Bekasi. Korban yang berusia parubaya dianiaya berulang kali hingga terjatuh ke lantai dan terluka. Penganiayaan ini terjadi hanya karena pelaku tidak diberi uang Rp30.000 oleh ibunya karena tidak punya uang. Ternyata pelaku sudah berulang kali menganiaya korban hingga mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Nanti buat apa ini? Buat main mungkin dia nongkrong mungkin. Tapi emang biasa nongkrong Bu? Iya Pak, sama temen-temennya. Dan selalu minta uang, sama nggak Bu nilainya atau beda? Beda-beda sih. Beda-beda. Itu anak ibu yang keberapa Bu? Cuma satu-satunya. Oh itu anak ibu satu-satunya? Sekarang bapaknya ya udah nggak ada. Usianya berapa Bu? 2002, 23 tahun berarti ya. 23 tahun. Usai viral di media sosial, Satreskrim Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota menangkap pelaku.
Pelaku setelah dari korban membuat laporan, kemudian kita amankan. Berarti saat ini sudah diamankan, Pak? Sudah lakukan penahanan. Artinya masih dalam proses pemeriksaan atau gimana, Pak? Untuk ininya masih dalam proses penyidikan. Baik, masih dalam proses pemeriksaan ya, Pak ya? Untuk modusnya atau seperti apa gitu ya? Saat ini pelaku ditahan di Mapolres Metro Bekasi Kota dan diancam 5 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2019-2024 Nadiem Makarim diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Nadiem sudah diperiksa sekitar 10 jam. Nadiem Makarim diperiksa Kejaksaan Agung Jakarta sejak Senin pagi. Nadiem datang ke Kejaksaan Agung sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nadiem Makarim dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Kejaksaan Agung menilai keterangan Nadiem Makarim selaku Kemendikbud periode 2019-2024 sangat penting untuk mengungkap kasus ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung memeriksa 3 staf khusus Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim. Pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tahun 2019-2022 senilai 9,9 triliun rupiah. Tim penyidik Kejaksaan Agung memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019 hingga 2022 senilai 9,9 triliun rupiah pada 20 Mei 2025 lalu. Atas dugaan kasus tersebut, 3 staf khusus Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Namun Juristan meminta pemeriksaan dilakukan secara daring lantaran kala itu Juristan sedang berada di luar negeri. Pemeriksaan kepada Fiona dan Ibrahim Arif, penyidik bertanya tentang tugas dan pekerjaannya selama menjadi staf khusus Nadiem Makarim. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam, mungkin di hari yang akan datang. Gitu. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas. Tidak ada direkrut karena kita berteman, mereka enggak gitu. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebutkan pemanggilan ketiga mantan staf khusus Nadiem Makarim tersebut untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam dugaan tindak korupsi tersebut. Staf khusus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf khusus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal. Ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Meski belum terbukti keterlibatannya, Kejaksaan Agung melarang Nadiem Makarim berpergian ke luar negeri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Hingga kini proses penyidikan terus berlanjut. Selain Nadiem Makarim, Jampitsus Kejaksaan Agung hari ini juga kembali melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Iwan diperiksa untuk keempat kalinya dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan ke PT Sritex. Iwan tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada pukul 9.40 Senin pagi. Ia datang bersama 4 orang tim pengacaranya.
Iwan tampak mengenakan kemeja batik, jaket berwarna biru tua, serta celana panjang hitam. Ia tidak berkomentar apapun kepada awak media, hanya melambaikan tangan ke kamera sambil berjalan masuk menuju gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Iwan dimintai keterangan tentang kasus korupsi pemberian kredit pada PT Sritex saat ia masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan gula dengan terdakwa Tom Lembong kembali digelar. Dalam sidang tersebut, ahli sarankan Jokowi bersaksi di kasus Tom Lembong. Kemudian ahli sebelumnya yang dipanggil, kemudian ada ahli kedua yang mulia atas nama... Sidang Tom Lembong kali ini beragendakan mendengarkan keterangan ahli. Dalam sidang, Tom Lembong menyebut keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum sangat menarik, terutama saat ahli mengusulkan agar Jokowi dihadirkan untuk memberikan keterangan secara langsung. Ia juga menyampaikan bahwa keterangan para saksi di persidangan telah jelas menyebut adanya arahan dari Presiden untuk menangani kelangkaan pangan. Menurutnya, itu dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi kebijakan yang diambil pada saat itu. Ya, mungkin yang paling menarik buat saya sih keterangan beliau tadi bahwa ya kalau memang BUMN, Koperasi Angkatan Darat, Koperasi TNI Polri, dan saya pun semuanya menjalankan perintah Presiden, ya sebaiknya Presiden dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan bahwa memang beliau memberikan perintah tersebut ya, karena sejauh ini keterangan saksi adalah itu perintah Presiden yang kemudian diteruskan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan juga oleh Kapolri kepada jajarannya, dan itu yang kemudian membuat Induk Koperasi Angkatan Darat atau Inkopkar dan Induk Koperasi TNI Polri menyurati saya mengusulkan agar mereka juga dilibatkan melalui penugasan ya. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengungkap 285 tersangka kasus narkotika yang ditangkap selama operasi April hingga Juni 2025. 10% diantaranya adalah ibu rumah tangga. Para tersangka perempuan diduga diperdaya oleh jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir lintas daerah. Beberapa di antaranya bahkan menyelundupkan narkoba di bagian organ intim. Sepanjang operasi gabungan antara BNN dan Bea Cukai pada April hingga Juni 2025, total 172 kasus diungkap yang terdiri dari 4 jaringan domestik dan 3 jaringan internasional yang beroperasi di Malaysia dan Indonesia. Total barang bukti yang disita mencapai 683,8 kg, terdiri dari sabu, ganja, ekstasi, hingga amfetamin dengan nilai aset hasil tindak pidana pencucian uang ditaksir mencapai 26,1 miliar rupiah. Yakni banyaknya kalangan perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang terlibat dalam jaringan sindikat narkoba. Kalangan perempuan yang tertangkap saat ini diperdaya oleh jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir narkoba antar pulau dan antar provinsi. Dari temuan modus operandi yang digunakan, para tersangka perempuan ini menggunakan cara di luar kelaziman, yaitu menyembunyikan narkoba di bagian organ intim mereka. Sebagaimana yang dilakukan tersangka perempuan berinisial AL dan H. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta mengungkap rumah subsidi yang luas bangunan hanya 14 meter persegi tidak layak secara fisik, sosial, maupun psikologis. Meski demikian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi tersebut. Pemerintah berencana meluncurkan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi dan luas tanah 25 meter persegi. Rencana ini tertuak dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta Teguh Arianto menilai rumah dengan ukuran tersebut tidak memenuhi syarat kelayakan secara fisik, sosial, maupun psikologi.
Yang pasti pertama dari segi ukuran, yang memang kita sudah memiliki standar ukuran minimal itu 7,2 sampai dengan 9 meter persegi per orang. Itu satu ya, itu adalah semua itu sebenarnya sudah berdasarkan analisa-analisa dari psikologi, sosial, maupun kesehatan masyarakat dan beberapa hal lain. Nah kedua, selain dari ukuran sudah pasti adalah masalah kesehatan, itu sebagai akibat dari sirkulasi udara yang harus baik, kemudian keamanan, artinya struktur bangunan, kemudian juga yang pasti kenyamanan. Nah itu hal-hal pokok yang harus diperhatikan ketika pemerintah mau menyiapkan subsidi perumahan untuk masyarakat. Rumah subsidi ini dijual dengan harga mulai dari 100 juta rupiah dan diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan rakyat berpenghasilan rendah di perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Pendapat saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya, karena nggak bisa terima tetangga nih, karena iya benar nggak bisa terima tamu, karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Meski mendapat kritik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Ara menekankan desain rumah masih bisa berubah. Fokus rumah subsidi yaitu layak huni dan dekat dengan transportasi umum. Rencananya rumah ini akan dihadirkan di provinsi penyangga kota Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Rumah ini sulit didirikan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlalu mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Timnas Indonesia U23 mulai tancap gas. Skuad Garuda Muda resmi menggelar sesi latihan perdana jelang tampil di ajang Piala AFF U23 2025. Latihan ini digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin sore. Latihan ini dipimpin langsung pelatih anyar Timnas U23 Gerard Mervin Vandenberg dan diikuti puluhan pemain muda berbakat yang dipanggil PSSI. Tak hanya mengandalkan pemain muda, Vandenberg juga memanggil beberapa nama yang punya pengalaman membela timnas senior. Ini jadi perpaduan menarik antara kekuatan muda dan pengalaman di level tertinggi. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjadi tulang punggung dalam perburuan gelar juara di AFF U23 2025 pada 15 Juli mendatang. Target yang diberikan oleh PSSI, oleh federasi adalah menjuarai Piala ASEAN ya U23 ini. Kemudian nanti melanjut lagi dengan persiapan kualifikasi Piala Asia U23. Dan tentu saja pemain-pemain yang dipilih oleh Coach Gerard ini semuanya hasil dari pantauan, analisa, dan juga pertimbangan dari Coach Gerard beserta tim coach yang lainnya. Piala AFF U23 tahun ini bukan sekedar turnamen regional biasa. Ajang ini juga menjadi batu loncatan penting menuju SEA Games dan kualifikasi Piala Asia U23. Dengan materi yang menjanjikan, publik optimis Garuda Muda bisa bicara banyak. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. I picked them by myself, yes. I picked them all by myself, but I think for me it was difficult because I don't know the players. So I watched many games, also in the night. But I think at the end I'm very happy with the players. First of all, I think sometimes I sleep at 5 o'clock because I don't know the players. And I watch games and I visit players. So that's what I did, and a lot of time. Gelombang semangat mengalir di tubuh Timnas U23 Indonesia jelang Piala AFF U23 2025. Turnamen level Asia Tenggara itu akan berlangsung di Jakarta dan Bekasi pada 15 hingga 29 Juli mendatang. Timnas Indonesia U23 akan mengikuti turnamen Piala AFF U23 2025 di Indonesia yang berlangsung pada 15 sampai 29 Juli mendatang. Jelang turnamen, skuad Garuda Muda menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada 20 Juni hingga 14 Juli mendatang.
Indonesia selaku tuan rumah Piala AFF U23 2025 akan menggunakan Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi sebagai venue pertandingan. Dengan waktu 1 bulan masa persiapan, pelatih Gerard Van den Berg memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Dari posisi penjaga gawang, Van den Berg memanggil 6 kiper. Berpindah ke lini belakang, Van den Berg memanggil 11 pemain. Posisi gelandang ada 7 pemain. Sisa 6 pemain lainnya adalah mereka yang berposisi sebagai penyerang. Timnas Indonesia U23 sendiri berada di grup A Piala AFF 2025. Mereka satu grup dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei. Timnas akan menghadapi Brunei pada 15 Juli mendatang di laga pembuka, kemudian bertemu Filipina pada 18 Juli, dan terakhir berjumpa Malaysia pada 21 Juli. Viral di media sosial, sebuah minibus nekat menerobos 2 gerbang tol tanpa membayar, yakni di gerbang tol Cisalak 1 dan gerbang tol Cimanggis 2, Depok, Jawa Barat. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Sesaat lagi akan hadir rekan saya Gede Satria dalam program iNews Prime. Akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Sebuah minibus berwarna putih terekam kamera dashboard kendaraan lain ketika menerobos gerbang tol Cisalak 1, Depok, Jawa Barat. Mobil yang diduga dikendari seorang pria itu menerobos portal yang telah terbuka dengan cara memepet kendaraan lain di depannya. Tak hanya di gerbang tol Cisalak 1, mobil ini juga menerobos di gerbang tol Cimanggis 2 tanpa membayar dengan cara yang sama. Setelah berhasil melewati portal tanpa membayar, pengemudi langsung tancap gas. Petugas pun membenarkan aksi pelanggar di 2 gerbang tol tersebut dan telah mendapat identitas pemilik kendaraan yang telah dipindah tangankan kepada orang lain. Pengemudi diminta segera menyerahkan diri. Kami sedang melaksanakan upaya pencarian dan pelacakan, mengingat kendaraan tersebut ternyata hasil pelacakan sudah dipindah tangankan atau sudah dijual-belikan kepada pengemudi yang saat itu mengenai tersebut. Kami himbau supaya bisa menyerahkan diri atau kami melaksanakan upaya-upaya pencarian. Ditlantas Polda Metro Jaya mengimbau kepada para pengguna jalan agar selalu menaati rambu lalu lintas, termasuk melaksanakan kewajiban membayar saat memasuki jalan tol untuk pemeliharaan jalan tol. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan.